Han Seorim berdiri di depan jendela setinggi langit-langit, memandangi Seoul yang berkilauan. Ia memakai blazer putih lembut, rambut hitamnya terikat rapi, bibirnya tipis dengan lipstik nude yang terlihat elegan. Para karyawan selalu mengatakan bahwa ia seperti patung marmer hidup. Dingin, sempurna, tak terjangkau. Namun yang tak diketahui orang adalah setiap malam setelah lampu kantornya mati, ia pulang ke apartemen yang sunyi, duduk di depan meja makan yang selalu hanya terisi satu kursi, lalu memandang foto pernikahannya. Dalam foto itu, ia berdiri di samping pria yang dicintainya, Lee Hyun-woo, yang meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan mobil saat pergi menjemputnya dari kerja. Sejak hari itu, Seore memutuskan bahwa dirinya tidak boleh lagi mencintai siapapun. Ia bercerita pada dirinya sendiri, "Jika aku mencintai lagi, aku akan kehilangan lagi." Itulah keyakinan yang membuatnya membangun dinding baja di sekeliling hatinya. Namun hidup tidak pernah menunggu seseorang untuk siap. Lumina, perusahaan fashion kelas atas yang dipimpinnya baru saja membuka rekrutmen besar untuk desainer muda. Seorim yang biasanya tidak ikut campur dalam proses rekrutmen, memutuskan untuk hadir karena ingin mencari talenta segar. Ia masuk ke ruangan, memeriksa portofolio para pelamar, hingga matanya berhenti pada salah satu nama. Kang Junho, 26 tahun, lulusan terbaik Institut Seni Seoul. Portofolionya penuh warna, berani, dan hidup. Sesuatu yang justru sangat bertolak belakang dengan hati Seorim. Saat interview, Junho masuk sambil tersenyum cerah, rambutnya sedikit berantakan, kemejanya digulung ke siku. Ia tampak sangat manusiawi. Tidak seperti semua orang di ruangan itu yang selalu kaku. "Apa konsep desainmu?" tanya Seorim tegas. "Saya ingin membuat busana yang terasa seperti napas pertama setelah seseorang selesai menangis," jawab Junho. Seorim terdiam. Kata-kata itu menembusnya. Sementara yang lain tampak bingung, Seorim justru mengangguk pelan, merasakan getaran kecil di dalam dirinya. Ia memutuskan menerima Kang Junho bekerja, tanpa tahu bahwa keputusan itu akan mengubah seluruh hidupnya. Hari pertama bekerja, Junho langsung membuat gempar seluruh kantor karena berani mengkritik rancangan CEO sendiri. "Menurut saya, desain koleksi musim dingin ini terlalu sunyi," katanya dalam rapat besar. Seluruh ruangan membeku. Seori menatapnya. "Sunyi?" "Iya, indah, tapi terasa dingin, seolah dibuat oleh seseorang yang menahan banyak rasa sakit." Karyawan lain menutup wajah takut CEO marah, tapi Seorim tidak. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia mendengar seseorang menggambarkan isi hatinya tanpa mengetahuinya. Setelah rapat berakhir, ia memanggil Junho. "Kenapa kamu berkata seperti itu?" "Karena itu yang saya rasakan, Direktur. Tidak ada yang pernah berani bicara seperti itu padaku." "Kalau begitu, mungkin mereka tidak benar-benar melihatmu." Seorim terpaku. Kata-katanya sederhana, namun efeknya begitu dalam. Hari-hari berikutnya, Junho mulai menarik perhatian Seorim tanpa sengaja. Saat hujan deras, Seorim keluar kantor tanpa payung. Belum sempat ia memanggil supir, Junho berlari menghampirinya, memayunginya tanpa berkata apa-apa. Saat Seorim lembur sampai jam 2 pagi, Junho datang membawa teh herbal yang ia tahu bisa membantu tidur. "CEO, Anda harus istirahat." Seorim menunduk, bingung mengapa hatinya terasa hangat. Tanpa ia sadari, para karyawan mulai membicarakan kedekatan mereka. Dan tanpa ia sadari pula, seseorang dari masa lalunya sedang dalam perjalanan kembali ke Korea. Yoon Jae-min, dokter spesialis bedah jantung, kembali ke Seoul setelah bertahun-tahun bekerja di Amerika. Ia datang dengan satu tujuan, bertemu Seorim. Dulu, ia diam-diam mencintai Seorim, tapi ia memendam perasaan itu karena Seorim memilih sahabatnya sendiri, Hyun-woo. Setelah kematian Hyun-woo, Jae-min merasa bersalah dan memilih pergi. Menemui Seorim bukan keputusan mudah, tapi ia tahu ia tak bisa terus menghindar. Ketika ia muncul di depan kantor Lumina membawa bunga putih, Seorim membeku. "Seorim, aku kembali," katanya lembut.
Seorim terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab. Kau seharusnya tidak kembali. Dan di kejauhan, Junho melihat mereka berdua. Untuk pertama kalinya, ia merasakan rasa sakit yang tidak bisa ia jelaskan. Kedatangan Jaemin membuat Seorim kembali ke masa lalu yang ia hindari. Ia mengingat malam kejadian kecelakaan, rasa bersalah, dan tangisannya. Sementara itu, Junho mulai menjauh dari Seorim. Ia tidak mau mengganggu hubungan mereka atau menambah beban pada CEO yang ia kagumi. Namun, tindakan menjauh itu justru membuat Seorim gelisah. Ia mulai mencari Junho di kantor, memperhatikan kursinya yang kosong, memperhatikan caranya tak lagi tersenyum. Hingga suatu malam, ia menemukan Junho di ruang desain, tertidur di meja dengan headphone di telinga. Seorim membangunkannya. Kau menghindariku ya? Junho membuka mata. Saya hanya tidak mau menimbulkan masalah pada CEO. Masalah? CEO janda, dekat dengan karyawan muda. Gosip itu bisa menghancurkan Anda. Seorim terdiam. Ia tidak pernah memikirkan itu. Junho menjelaskan dengan suara pelan. Tapi yang membuat saya menjauh adalah karena saya takut merasa sesuatu yang tidak seharusnya. Seorim menelan ludah. Hatinya berdetak tak karuan. Setelah pulang dari lembur, Seorim pulang ke apartemen dan akhirnya menangis. Bukan karena Junho. Bukan karena Jaemin. Tapi karena ia menyadari sesuatu. Ia tidak siap mencintai, tapi ia juga tidak ingin hidup tanpa cinta. Beberapa hari kemudian, Seorim mabuk di studio desain setelah tekanan pekerjaan dan gosip kantor yang semakin liar. Junho menemukannya duduk bersandar, wajahnya basah oleh air mata. Kenapa kamu menangis? Tanya Junho lembut. Seorim menutup wajahnya. Aku takut, Junho. Takut mencintai lagi. Takut kehilangan lagi. Junho berlutut di depannya, menatapnya tanpa tekanan. Aku tidak ingin menggantikan siapapun di hatimu. Aku hanya ingin menjadi seseorang yang bisa kau andalkan saat kamu sepian. Seori memandangnya lama dan untuk pertama kalinya ia merasakan ketenangan di tengah kekacauan. Rumor hubungan mereka meledak di kantor. Beberapa investor mempertanyakan integritas Seorim. Para direksi mengadakan rapat tertutup. Ketua investor berkata, CEO terlalu sibuk dengan hubungan pribadi, reputasi perusahaan terancam. Dan kita, masa depan Lumina, tidak boleh dikorbankan untuk kisah lintas CEO. Ada proposal rahasia, menggulingkan Seorim secara perlahan, membuatnya terlihat tidak stabil dan tidak layak memimpin. Beberapa bukti palsu mulai disebar. Email palsu seolah Seorim menyalahgunakan dana, gosip bahwa CEO mengutamakan tunangannya dalam promosi, foto-foto Seorim dan Junho yang diedit untuk terlihat tidak mempatuti. Dunia bisnis adalah hutan, yang lemah akan dimangsa. Di tengah kehancuran yang tidak ia sadari, benih masalah tumbuh dari tempat yang tak disangka. Seorang model baru bernama Ha Na-un, berusia 23 tahun, wajah polos tapi ambisius. Ia bekerja di proyek khusus yang dipimpin oleh Junho. Na-un mengagumi Junho, bukan sebagai senior, tapi sebagai pria. Ia mengamati tatapan Junho pada Seorim dan membenci itu. Na-un mulai mendekati Junho dengan alasan bekerjaan. Senior, aku tidak mengerti sketsa ini. Bisa ajari aku? Senior, terima kasih sudah membantu aku. Senior, aku ingin seperti Anda. Perlahan para karyawan mulai berbisik bahwa Junho dan Na-un terlalu dekat. Padahal Junho tidak punya niat apa-apa. Tapi rumor tidak butuh kenyataan untuk menjadi senjata mematikan. Seorim mendengar rumor itu dari sekretarisnya. Meski ia percaya pada Junho, tapi ketakutan masa lalu membuatnya rapuh. Saat ia kembali ke rumah, ia melihat Junho duduk di sofa sambil membalas pesan. Siapa? Tanya Seorim. Na-un. Dia kesulitan memahami konsep. Seorim terdiam. Berdua. Iya. Satu kata itu seperti pisau kecil yang masuk perlahan. Junho melihat perubahan ekspresinya, tapi tidak mengerti sumbernya. Seorim, kamu cemburu? Aku tidak cemburu. Jawabnya terlalu cepat. Junho tersenyum tipis. Aku hanya mencintaimu. Tapi Seorim malam itu subit tidur. Ia benci dirinya yang merasa curiga. Ia benci membiarkan masa lalunya menghantui masa depannya. Tapi lebih dari itu, ia benci karena kini ada seseorang yang cukup dekat untuk menyakitinya lagi. Direksi memanggil Seorim ke ruang rapat darurat. Di layar diproyeksikan foto. Junho dan Na-un saling tersenyum di kafe. Padahal itu foto yang diambil dari momen ketika Na-un hampir jatuh dan Junho hanya membantunya. Tapi publik tidak peduli dengan kebenaran. Komentar-komentar kejam meledak.
CEO janda tidak bisa menjaga tunangannya sendiri. Ternyata karyawan muda itu selingkuh. Perusahaan sebesar ini dipimpin oleh wanita lemah. Junho lebih cocok dengan model muda daripada. Komentar itu dihapus sebelum selesai, tapi Seorim sempat membacanya. Ia gemetar. Junho memohon penjelasan. Seorim, itu tidak seperti yang terlihat. Aku tidak pernah. Tolong cukup. Nada suara Seorim patah. Ia mencintai Junho, tapi rasa sakitnya lebih kuat. Pagi hari berikutnya, seseorang memanggil Seorim ke ruang pertemuan rahasia. Ternyata ia adalah Park Do-hyuk, rival lama Lumina, pemilik perusahaan fashion raksasa Arcadia. Ia tersenyum licik. Aku tahu apa yang terjadi padamu, CEO. Ini ulahmu, tanya Seorim. Aku hanya memanfaatkan kesempatan. Ia menawarkan sesuatu yang tak masuk akal. Aku bisa membersihkan reputasimu. Aku bisa menghentikan semua fitnah. Tapi sebagai gantinya, serahkan Lumina padaku. Seorim menatapnya dengan jijik. Kau pikir aku akan menyerahkan hidupku? Akan kau lakukan ketika semuanya runtuh. Ini bukan lagi persaingan bisnis. Ini perang. Dan Seorim sendirian di tengah api. Hubungan Seorim dan Junho semakin menjauh. Mereka tidur di kamar berbeda. Hampir tidak berbicara. Dan ketika berbicara, selalu berakhir dengan pertengkaran kecil. Padahal kedua-duanya sama-sama terluka dan sama-sama mencintai. Hanya saja, cinta tidak cukup untuk melawan dunia. Saat Seorim melihat Naun menatap Junho di studio, ia merasakan ketakutan lama muncul. Aku akan kehilangan lagi. Dan ketakutan membuatnya berubah dingin, tajam, bahkan kejam tanpa ia sadari. Jun, kita butuh waktu. Kalimat itu memecahkan dunia Junho. Park Do-hyuk mengeluarkan ancaman baru. Jika Seorim tidak menyalahkan kursi CEO, video perselingkuhan baru akan dirilis. Video itu dibuat menggunakan AI deepfake, sangat meyakinkan. Dalam video tersebut, Seorim terlihat memaki Junho dan menamparnya, seolah-olah ia adalah CEO zolim yang menyiksa karyawan. Aku beri kau 3 hari, kata Do-hyuk. Seorim menangis malam itu, diam, tanpa suara. Seperti 5 tahun lalu ketika suaminya meninggal. Ia tidak ingin kehilangan Lumina. Ia tidak ingin kehilangan Junho. Dan ia tidak ingin dunia menghina orang yang ia cintai. Untuk pertama kalinya ia mempertimbangkan menyerah. Di tengah semua kekacauan ini, satu-satunya orang yang curiga adalah Yoon Jae-min, dokter yang dulu mencintai Seorim. Ia kembali setelah mendengar skandal itu dan memulai penyelidikan kecil dari pihak luar. Jae-min menemukan bukti bahwa video perselingkuhan palsu, foto-foto palsu, email palsu, gosip yang tersebar, semua berasal dari satu IP yang terhubung ke Arcadia. Ia segera menghubungi Seorim. Seorim, kamu harus melawan. Ini bukan tentang reputasi, ini tentang hidupmu. Seorim menangis sambil berterima kasih, namun ia tahu, ini bukan sesuatu yang bisa ia selesaikan sendiri. Ia membutuhkan orang yang paling ia jauhi dalam beberapa minggu terakhir. Junho. Seorim mendatangi studio desain, tempat Junho bekerja lembur sendirian. Junho, ia berhenti ketika melihat mata pria itu merah dan lelah. Aku minta maaf, katanya. Junho menatapnya dengan suara pecah. Seorim, kenapa kamu tidak percaya padaku? Seorim menggigit bibir menahan tangis. Aku tidak percaya pada diriku sendiri. Aku takut mencintaimu terlalu dalam. Akhirnya Junho memeluk Seorim erat, bukan karena ia tidak terluka, tapi karena ia tahu Seorim lebih hancur daripadanya. Kita akan melawan ini bersama. Dengan bantuan Jae-min, mereka mengumpulkan bukti lengkap. Seorim mengumumkan konferensi pers besar, dihadiri ratusan media. Park Do-hyuk juga hadir, yakin akan kemenangan. Tapi Seorim membawa bukti cybercrime, rekaman CCTV, dan analisis AI yang membuktikan semua fitnah itu palsu. Publik terkejut. Direktur Lumina terdiam. Park Do-hyuk berusaha kabur tetapi polisi sudah menunggu di luar ruangan. Seorim berdiri di podium dan berkata dengan suara mantap, Aku bukan CEO yang sempurna. Aku bukan wanita yang sempurna. Tapi aku tidak akan pernah membiarkan cinta atau perusahaan yang kubangun dihancurkan oleh kebencian. Media meledak dalam tepuk tangan.
Itu adalah kemenangan besar. Namun, perang belum berakhir. Karena hati Seorim dan Junho masih belum sembuh sepenuhnya. Beberapa minggu setelah skandal berakhir, Seorim dan Junho duduk di rooftop kantor memandang kota Seoul. Seorim berkata pelan, "Terima kasih sudah bertahan bersamaku." Junho menggenggam tangannya. "Kita tidak akan sempurna, tapi kita akan berjuang." Seorim tersenyum, dan untuk pertama kalinya mereka tidak melihat masa depan sebagai ketakutan, melainkan sebagai sesuatu yang layak dipertahankan. Skandal Arkadia sudah berakhir. Park Do-hyuk dipenjara. Reputasi Lumina pulih. Media memuji Seorim sebagai CEO paling tangguh Korea. Namun ada sesuatu yang tak disadari Seorim. Setiap kemenangan besar menciptakan musuh baru yang lebih berbahaya. Dan setiap luka yang tidak diobati, cepat atau lambat akan menghancurkan cinta. Season 3 dimulai di tempat paling damai, atap gedung Lumina. Disitulah Seorim dan Junho yang baru berdamai setelah konflik panjang, duduk memandang langit malam. Tapi kedamaian itu hanya berlangsung sebentar, karena kegelapan sudah bergerak mendekat. Setelah konferensi pers kemenangan, saham Lumina naik. Investasi mengalir. Produk baru mereka laris besar. Namun ketua direksi Han Mengyeong-sak, paman Seorim, diam-diam kembali ke Korea. Seorim membencinya karena alasan pribadi. Paman itulah yang dulu mendorong suaminya lembur berhari-hari hingga kecelakaan terjadi. Ia juga orang yang menolak bantuan ketika Seorim jatuh dalam depresi. Kini, Myeong-sek kembali membawa tawaran kerja sama, yang artinya ia ingin merebut kursi CEO. Ia berkata dengan nada licin, "Kamu masih muda, Seorim. Dunia bisnis brutal, serahkan Lumina padaku. Kamu fokus pada hidup dan keluargamu saja." Seorim menatapnya dingin. "Paman, aku tidak pernah membutuhkanmu." Itu seharusnya akhir percakapan, tapi justru itulah awal dari peperangan yang sesungguhnya. Paman Seorim mulai bekerja secara diam-diam. Membayar beberapa direktur untuk memihaknya. Menyuap auditor internal. Mengatur laporan keuangan agar tampak seolah Seorim melakukan kesalahan, memperkuat narasi bahwa CEO terlalu emosional dan tidak stabil. Yang lebih berbahaya, ia mulai menyebarkan rumor bahwa hubungan Seorim dan tunangannya, Junho, tidak etis dan penuh konflik. Perusahaan tidak bisa dipimpin CEO yang lebih sibuk dengan cinta daripada kerja. Banyak karyawan mulai takut. Beberapa meragukan kepemimpinan Seorim. Dan tanpa sadar, Lumina perlahan-lahan menjadi medan perang. Seorim mulai bekerja 18 jam sehari. Ia tidak pulang, tidak makan, tidak tidur. Junho khawatir. "Seorim, kamu butuh istirahat. Aku tidak punya waktu. Setidaknya berbicaralah padaku. Aku tidak mau membahas ini sekarang." Kata-kata itu membuat Junho terdiam dan pergi. Malam itu ia lembur sendirian di studio. Na-in, model yang dulu menyebabkan rumor, datang mengatakan kepada Junho, "Junho, kamu masih mencintai CEO itu? Bahkan ketika dia memilih pekerjaannya daripada kamu." Junho mengusirnya, tetapi kalimat itu menghantam hatinya dengan keras. Karena meski ia menyangkal, ia memang mulai merasa dipinggirkan. Perlahan jarak muncul lagi di antara mereka. Seorim mempercayai seseorang yang ia anggap mentor, Direktur Yoo Ji-won, pria berusia 40 tahunan yang tampak loyal sejak awal ia menjadi CEO. Tanpa Seorim tahu, Ji-won sebenarnya adalah orang yang dibayar pamannya. Suatu hari Ji-won memberikan dokumen rahasia kepada Seorim. "Ini laporan keuangan terbaru, kamu harus menandatangannya sebelum audit besok." Seorim terlalu lelah untuk memeriksa detailnya. Dan itulah jebakannya, karena laporan itu telah dimanipulasi. Jika ia menandatanganinya, ia akan dianggap menyetujui penggelapan dana. Junho yang masuk ke ruangan kebetulan melihat dokumen itu. Ia membaca cepat dan langsung panik. "Seorim, jangan tanda tangan!" Seorim terkejut. Junho menunjukkan angka-angka yang janggal. Seorim menatap Ji-won dengan marah. Namun Ji-won hanya tersenyum tipis dan keluar ruangan. Saat pintu tertutup, Seorim baru sadar. Paman dan Ji-won mencoba menjebaknya untuk dijatuhkan secara hukum. Keesokan paginya berita besar meledak. CEO Lumina terlibat penggelapan dalam jumlah fantastis.
Foto-foto Seorim dan dokumen palsu itu tersebar di mana-mana. Publik marah. Investor ketakutan. Saham Lumina jatuh drastis. Di tengah kekacauan itu, Junho sedang di jalan menuju studio pemotretan ketika ia dikejar paparazzi. Mereka berteriak, "Apakah benar kamu juga terlibat? Kamu mengambil dana perusahaan untuk pacarmu. Kami mendengar hubungan kalian renggang. Apa itu penyebab skandal ini?" Junho mencoba kabur tetapi salah satu kamera mengenai wajahnya. Ia jatuh. Luka terbuka di pelipis. Darah menetes ke tanah. Seorim yang melihat fotonya di berita menangis tak tersendat. Ia merasa itu semua salahnya. Seorim dipanggil ke rapat darurat bersama semua pemegang saham dan direksi. Pamannya duduk di ujung meja dan tersenyum puas. "Seorim, satu-satunya cara untuk menyelamatkan perusahaan adalah kamu mengundurkan diri sebagai CEO." Seorim mengkepalkan tangan. "Dan kau yang menggantikanku. Itu keputusan paling rasional." Seorim menatap seluruh ruangan. Semuanya diam. Di mata mereka ia tidak lagi seorang pemimpin, hanya sumber masalah. Pamannya menambahkan dengan dingin, "Aku janjikan satu hal. Jika kau mundur, aku akan menghentikan semua tuntutan hukum. Dan aku tidak akan menyentuh tunanganmu." Seorim gemetar. Ini bukan ancaman bisnis. Ini pemerasan pribadi. Di rumah, Seorim menatap Junho yang sedang tidur dengan perban di kepala. Ia menangis diam-diam. Ia menyentuh pipi orang itu dan berbisik, "Kenapa kamu harus terluka karena aku?" Ketakutan lama muncul lagi. Jika aku mencintai seseorang, aku akan menghancurkannya. Ketika Junho bangun, Seorim berkata dingin, "Aku harus putus." Junho menatapnya tidak percaya. "Apa? Hubungan ini membuat semuanya lebih buruk." "Seorim, aku tidak mau kamu mati karena aku seperti dia." Junho memegang bahunya. "Seorim, aku tidak akan meninggalkanmu. Kamu harus." Seorim palingkan wajah. "Aku mundur bukan dari perusahaan, tapi darimu." Hati Junho hancur. Seorim kembali ke kantor esok harinya. Ia menandatangani surat pengunduran diri. Pamannya tersenyum puas. Direksi bertepuk tangan. Namun saat ia keluar dari ruang meeting, wartawan sudah menunggu. CEO Han, apakah benar Anda terlibat skandal? Bagaimana dengan hubungan Anda dengan desainer muda itu? Apakah Anda putus? Flash kamera menyilaukan mata. Seorim menunduk, menahan air mata. Ia tidak lagi CEO. Ia tidak lagi punya kekuasaan. Ia kehilangan perusahaan dan cinta pada saat bersamaan. Itulah yang diinginkan pamannya. Tapi permainan belum selesai. Seminggu kemudian, Jaemin dokter, yang selama ini dia mengamati, menemukan bukti besar. Transfer ilegal ke rekening Jiwon, rekaman telepon rahasia paman Seorim, foto CCTV saat mereka memalsukan dokumen, catatan manipulasi saham Lumina. Ia membawa semua bukti itu ke Seorim. "Aku tahu kau ingin melindungi semua orang. Tapi saat ini, yang membutuhkanmu adalah kebenaran." Seorim menatap bukti itu. Untuk pertama kalinya setelah jatuh, matanya kembali tajam. Ia berkata dengan suara rendah, "Aku akan kembali." Seorim mengadakan konferensi pers terbesar dalam sejarah Lumina. Ruangan penuh hingga sesak. Puluhan kamera diarahkan padanya. Seorim berdiri tanpa gemetar. "Aku Han Seorim. Ini saatnya kebenaran bicara." Ia menampilkan semua bukti. Semua rekaman. Semua dokumen palsu. Semua suara direkam. Ruangan meledak. Direksi panik. Investor terkejut. Wartawan berteriak. Dan pamannya ditangkap polisi di tempat. Setelah semuanya selesai, Seorim mencari Junho.
Ia menemukannya di studio desain, menatap sketsa lama mereka berdua. Seorim berdiri di pintu. Junho, pria itu tidak menoleh. Aku menonton konferensi persmu, katanya pelan. Seorim menggigit bibir. Maafkan aku menyakitimu. Junho menutup mata, tapi ia tidak bisa marah. Seorim, aku mencintaimu. Tapi aku tidak bisa berdiri di sampingmu kalau kau selalu memilih mengorbankan dirimu sendirian. Seorim meneteskan air mata. Aku hanya ingin melindungimu. Aku tidak butuh dilindungi. Aku butuh kita melawan bersama. Seorim mendekat dan memeluknya. Untuk pertama kalinya, mereka sama-sama menangis. Seorim kembali menjadi CEO. Direksi dibersihkan. Lumina bangkit lagi. Tetapi, ia dan Junho, mereka tidak langsung kembali bersama. Mereka memilih waktu untuk menyembuhkan diri. Bukan karena cinta mereka hilang, tapi karena cinta itu terlalu berharga untuk dibangun di atas luka. Sisel 3 ditutup dengan adegan. Seorim berdiri di balkon kantornya. Junho berjalan di bawah gedung. Mereka saling menatap dari kejauhan. Tidak ada kata-kata, tapi tatapan itu berkata, "Aku masih mencintaimu. Aku akan menunggumu. Aku akan kembali padamu." Cinta mereka belum berakhir. Hanya ditunda. Karena perebutan kekuasaan belum sepenuhnya selesai. Dan di balik kemenangan, musuh baru sudah menunggu di kegelapan. Sudah 3 bulan sejak Lumina bebas dari dominasi Namira. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu pagi, Seorim berjalan masuk ke kantornya dan menemukan sebuah surat coklat kusam di atas meja. Tidak ada nama pengirim. Ketika ia membukanya, sesuatu jatuh ke lantai. Sepotong kain merah. Basah. Masih bau darah. Seorim menahan nafas. Tangan gemetar. Di dalamnya, ada secari kertas bertuliskan tulisan tangan kasar. Kau mengambil kembali Lumina. Tapi apa kau siap membayar harganya? Junho, yang baru masuk membawa laporan, langsung berlari menghampirinya. Shial, siapa yang melakukan ini? Seorim tidak menjawab. Matanya redup, tajam, seperti sedang menilai bahaya. Dan bahaya itu hanya permulaan. Berita pagi berikutnya menggencangkan seluruh kota. Seorang pria ditemukan tewas di Sungai Han. Tangannya terikat, wajahnya lebam parah. Junho melihat berita itu sambil memegang gelas kopi. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Si reporter berkata, korban belum diidentifikasi, namun dugaan awal mengatakan kematiannya berkaitan dengan kasus penggelapan dana perusahaan besar. Junho langsung menyalakan volume. Seorim masuk ke ruang tamu apartemen mereka, wajah pucat. Itu mantan auditor Lumina, katanya lirih. Apa? Seseorang membunuhnya. Dan selanjutnya, polisi datang ke kantor Lumina mencari rekaman CCTV beberapa hari yang lalu. Seorim tahu satu hal. Ada kekuatan besar yang sedang bergerak. Bukan hanya ingin menghancurkan perusahaan, tapi ingin menyingkirkan siapapun yang tahu sesuatu. Seorang yang selama ini mereka kira menghilang, muncul kembali. Kang Deshin, ayah dari Namira.
pemegang saham gelap yang pernah mencoba mengambil alih Lumina 5 tahun lalu. Pria itu telah kembali dari Singapura setelah memenangkan investasi besar. Ia kini punya uang, kekuasaan, dan dendam. Seorim memanggil rapat darurat. Tujuan mereka bukan Lumina, katanya sambil menatap semua direksi. Tujuan mereka adalah aku. Mereka ingin menghancurkan aku, lalu mengambil perusahaan dari dalam. Para direksi saling menatap ketakutan. Jaemin, yang kini menjadi kepala pusat penelitian medis dan sekutu rahasia Seorim, mendengarkan dengan wajah muram. Jika mereka menyerangmu secara politik, aku masih bisa membantumu, kata Jaemin. Tidak, ini lebih besar dari politik, jawab Seorim. Kang Daishin adalah seseorang yang tidak segan menggunakan kekerasan. Junho mengepalkan tangan. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhmu. Seorim menatapnya. Namun ia merasa sesuatu berubah. Junho semakin gelap, semakin mudah marah, semakin curiga pada semua orang. Dan itu menakutkannya. Hubungan mereka tidak lagi semanis dulu. Junho marah karena Seorim ingin menghadapi ancaman tanpa melibatkan polisi. Aku tidak ingin kamu melindungi aku, kata Seorim. Aku ingin kita tetap hidup. Kau tidak percaya padaku? Suara Junho meninggi. Junho, ini bukan tentang percaya atau tidak. Ini tentang keselamatanmu. Junho mendekat. Nada suaranya turun, namun dingin. Lalu, aku ini apa, Seorim? Hiasan? Atau boneka yang kau suruh menjauh setiap kali kamu takut kehilangan kekuasaanmu? Perkataan itu menusuk. Seorim berbalik, mencoba menahan suara bergetar. Jika kau merasa begitu, mungkin kau tidak mengenal aku. Pintu tertutup, keheningan panjang, dan hubungan yang dulu hangat kini mulai retak. Malam itu, ketika Seorim pulang dari kantor, ia melihat lampu rumahnya menyala, padahal ia yakin sudah mematikannya. Ia masuk perlahan, hening. Namun ketika ia mendekat ke ruang tamu, ada tubuh seseorang di lantai. Tidak bernyawa, dengan darah mengalir dari belakang kepala. Seorim hampir berteriak. Korban itu adalah seorang staf IT Lumina yang bertanggung jawab mengungkap manipulasi saham ilegal. Di dada jenazah itu, ada pesan tertulis dengan darah. Satu persatu. Kau yang berikutnya. Saat polisi datang, semua dugaan mengarah pada sindikat bisnis Kang Daishin. Namun ada satu petunjuk yang lebih mengerikan. Rekaman CCTV hilang. Dihapus dari dalam. Seseorang yang berada di lingkaran mereka melakukannya. Rapat darurat dilakukan. Para direksi panik. Namun setelah investigasi internal, satu nama mencuat. Yu Sulbi, sekretaris pribadi Seorim. Junho marah. Dia selalu dekat denganmu. Bagaimana bisa kamu tidak sadar? Seorim membalas tajam. Junho, berhenti menyalahkan aku. Aku menyalahkanmu karena kau tidak pernah mengizinkan aku melindungi kamu. Ketegangan semakin panas. Direksi lain mulai saling mencurigai. Perusahaan benar-benar kacau. Seorim memanggil Sulbi secara pribadi, tanpa pengawalan, tanpa saksi. Aku memberimu kepercayaan, kata Seorim. Sulbi tersenyum dingin. Aku hanya bekerja untuk yang lebih kuat, Seorim. Dan kekuasaanmu sedang runtuh. Detik berikutnya, Sulbi mencoba menusuk Seorim dengan pisau lipat. Seorim menahan tangannya, dan mereka bergumul keras. Namun sebelum pisau itu mengenai Seorim, brak. Seseorang mendobrak pintu dan menarik Sulbi ke lantai. Junho. Wajahnya merah, napasnya berat, tatapannya membunuh. Aku bilang jangan sentuh dia. Geramnya sambil menekan lengan Sulbi sampai perempuan itu menjerit. Namun cara Junho memegangnya terlihat seperti seseorang yang kehilangan kendali. Seorim menatap dia, ketakutan bercampur lega. Semakin banyak ancaman datang,
Semakin berubah Junho. Ia mulai menyewa detektif gelap, mulai mengumpulkan informasi lewat cara-cara ilegal, mulai membuntuti siapapun yang mendekati Seorim. Bahkan Jaemin memperingatkan, kau harus menghentikannya Seorim. Jika tidak, dia akan menjadi monster baru yang tidak kau kenal. Namun Seorim bingung. Ia mencintainya, ia membutuhkan Junho, tapi ia juga takut padanya. Junho suatu malam berkata sambil menggenggam tangan Seorim terlalu erat. Aku tidak peduli seberapa gelap dunia ini. Selama kau di sisiku, aku bisa melawan apapun. Tapi, kita butuh batas. Aku tidak punya batas untuk melindungi kamu. Itulah jawaban yang paling menakutkan. Karena cinta tanpa batas adalah cinta yang bisa menghancurkan. Setelah kematian 2 pegawai, polisi mulai melibatkan satuan investigasi khusus. Dan nama yang muncul dalam penyadapan telepon, anggota parlemen Lee Kyun-yong, politikus korup yang sedang membangun jaringan ekonomi gelap bersama Kang Dae-shin. Dugaannya, mereka ingin mengambil alih Lumina, menjadikannya perusahaan front untuk pencucian uang internasional. Seorim diancam untuk menyerahkan 40% saham. Jika tidak, seseorang yang kau cintai akan mati. Ia menatap pesan itu lama. Wajahnya tegang. Ketakutan perlahan berubah menjadi kemarahan. Aku tidak akan tunduk, katanya. Tapi ia lupa. Dunia politik Korea Selatan tidak mengenal kata tidak. Junho mulai curiga bahwa seseorang di pemerintahan memburu mereka. Ia menyembunyikan Seorim di sebuah villa rahasia di tepi hutan. Namun itu justru membuat hubungan mereka semakin tegang. Junho, kita tidak bisa hidup seperti buronan. Aku tidak peduli. Kau mengurungku. Apa ini cinta menurutmu? Junho menggenggam wajahnya penuh emosi. Aku kehilanganmu sekali di masa lalu ketika kau mencoba bunuh diri setelah kematian suamimu. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Jangan jadikan masa lalu sebagai alasan untuk mengikatku. Junho terdiam. Dan untuk pertama kalinya, ia melepaskan tangannya. Seori menangis. Jika cinta harus seperti ini, kita tidak akan bertahan. Junho menahan air mata. Dan di luar jendela villa, seseorang sedang memotret mereka. Hujan turun deras malam itu. Villa gelap, hanya suara angin dan hujan di atap. Seori merasa ada yang aneh. Tidak ada suara dari kamar Junho. Tidak ada cahaya. Ketika ia keluar mencari, brak! Kaca jendela pecah. 3 pria bertopeng masuk sambil membawa besi dan pisau. Seori menjerit. Namun salah satu dari mereka langsung menutup mulutnya. Kau harus datang dengan kami, CEO. Tiba-tiba, ting! Pisau terbang menancap ke dinding. Junho muncul dari balik koridor. Wajah bercampur darah, napas berat, mata gelap seperti binatang liar. Lepaskan dia, katanya pelan. Atau aku bunuh kalian semua. Pertarungan brutal terjadi. Darah, teriakan, kaca pecah. Itu bukan lagi adegan drama. Itu nyata. Keras, mematikan. Salah satu pria hampir menusuk Seorim ketika dor. Suara tembakan. Pria itu jatuh. Junho berdiri di belakangnya dengan pistol di tangan. Tapi tatapan matanya kosong. Seperti orang yang sudah melewati batas kemanusiaan. Seori menatapnya dengan ngeri. Apa yang kau lakukan? Junho gemetar kemudian berbisik. Aku melindungimu. Tapi malam itu, Seorim tahu, cinta mereka tidak lagi sama. Dunia telah mengubah Junho, dan mungkin ia sedang menghilangkan pria yang dulu ia cintai. 3 bulan setelah serangan di villa, dunia berubah drastis. Harga saham Lumina anjlok 40%. Pasar Asia gonjang-ganjing. 3 brand internasional bangkrut dalam seminggu. Dan rumor mengatakan, CEO Lumina terlibat dalam skandal pembunuhan. Seorim hanya duduk di ruang rapat lantai 52 menatap kota Seoul yang tertutup kabut. Wajahnya pucat, tapi matanya dingin, seperti seseorang yang sudah kehilangan semua rasa takut. Di sampingnya, Junho berdiri mengawasi rapat dewan. Namun kini tatapannya berbeda. Lebih keras, lebih penuh paranoia. Dunia melawanku, gumam Seorim. Junho meraih tangannya. Kita lawan dunia bersama. Seorim tidak menjawab. Ia menoleh keluar jendela dan disitulah
retakan cinta itu dimulai. Media internasional merilis foto rekayasa. Junho terlihat menembak pria bertopeng. Foto ini dari serangan villa, tapi sengaja dipotong sehingga tampak seperti eksekusi. Dunia pun meledak. Lumina di bawah CEO pembunuh? Kang Junho, kekasih CEO dan sekaligus algojo rahasia? Skandal gelap Lumina mengancam ekonomi Asia. Para investor menarik diri, saham Lumina menukik, dan pemerintah mulai memeriksa perusahaan mereka. Seori menggelar konferensi pers internasional. Ia tampil dengan gaun hitam, rambut disanggul, wajah garang. "Saya tidak akan mundur," katanya lantang. Sementara itu di belakang panggung, Junho berbisik, "Kita harus kabur, kamu tidak aman." Seori menatapnya tajam. "Kalau aku kabur, Lumina mati. Dan kalau aku melarikan diri, siapa aku?" Junho menggenggam tangannya penuh emosi. "Aku tidak peduli dengan Lumina, aku peduli padamu." Seori menatapnya lama dan berkata pelan, "Junho, aku takut kau berubah menjadi seseorang yang bukan dirimu." Junho terdiam, tersengat. Presiden Korea Selatan memanggil Seorim secara pribadi. "Saya mendapat tekanan dari beberapa negara besar agar mengawasi Anda," katanya pelan. "Apa maksud Anda?" "Perang bisnis yang Anda hadapi telah melibatkan aliran uang gelap yang mempengaruhi stabilitas internasional. Korea tidak bisa membela Lumina tanpa bukti kuat." Seorim mengepal tangan. "Jadi, negara saya sendiri meragukan saya? Saya tidak punya pilihan," kata Presiden. "Pelindung Handa yang paling kuat adalah kebenaran." Namun sebelum Seorim keluar dari Blue House, seorang agen intelijen Korea, NIS, mendekatinya. "CEO Han, seseorang ingin berbicara dengan Anda." Ia dibawa ke ruangan gelap, dan di sana duduk seorang wanita tua dengan tongkat. Pendiri Lumina, nenek mendiang suaminya, Han Jung-mi. Wanita itu berkata pelan, "Cucuku tidak mati karena kecelakaan, Seorim. Ia dibunuh karena menolak menjual Lumina ke The Helix Circle." Dunia Seorim runtuh. "Nenek, maksud Anda apa?" "Suamimu menolak bergabung dengan mereka, dan mereka memastikan warisannya jatuh ke tangan yang bisa mereka jinakan. Mereka ingin aku menyerah, karena kau tidak mereka kendalikan." Seorim merasa mual. "Dan lebih buruk lagi," kata Han Jung-mi, "orang yang mereka rencanakan untuk mengendalikan Lumina adalah Junho." "Apa?" Seorim mundur beberapa langkah. "Nenek, tidak. Junho tidak." Helix Circle menargetkan orang muda yang ambisius, yang bisa berubah karena cinta atau trauma. Junho, kandidat sempurna. Seorim menutup mulut. Air mata jatuh. "Tidak, tidak mungkin." Nenek itu menatapnya iba. "Tanyalah pada dirimu sendiri, Seorim. Apakah pria itu masih pria yang pertama kali kamu cintai? Atau ia sudah diubah oleh bayang-bayang gelap?" Seorim terdiam. Di saat itu, dalam gelap, ia menyadari sesuatu. Junho dapat mencintainya sampai mati. Dan itulah sisi yang paling bisa dimanfaatkan musuh. Seorim mulai diam. Jauh. Menarik diri. Junho menyadarinya. "Ada apa?" Seorim tidak menjawab. Junho mendekat. "Seorim, katakan." Seorim menahan air mata. "Aku takut kau terlibat." "Dengan siapa?" "Dengan The Helix Circle." Hening panjang. Sunyi mematikan. Junho tertawa pelan, tawa sedih. "Jadi, akhirnya kau meragukanku." "Junho, aku harus memastikan. Setelah semua yang kulakukan untukmu." Suara Junho pecah, penuh luka. "Aku hampir mati berkali-kali untukmu. Aku melanggar hukum. Aku kehilangan diriku sendiri demi kamu." Seori menangis. "Aku tahu, tapi..." Junho memotong. "Tidak, kau tidak tahu." Ia menatapnya tajam, hitam, remuk. "Cinta apa ini? Kalau kau percaya semua orang, kecuali aku." Seorim jatuh berlutut, kehilangan kata. Junho berjalan pergi dengan wajah tanpa ekspresi. Dan saat pintu tertutup, Seorim tahu, hubungan mereka telah pecah. Retakannya tidak bisa lagi disatukan dengan kata-kata. Di tengah kekacauan itu,
Suatu berita besar pecah. Junho menghilang. Ia tidak ada di apartemen, tidak di kantor, tidak menjawab panggilan. Dan beberapa jam kemudian, sebuah video dirilis oleh The Helix Circle. Junho sedang duduk di meja panjang dengan para anggota lingkaran. Di belakangnya, logo Helix berwarna merah. Seorim terkekak. Apa yang kau lakukan? Dalam video itu, Junho berkata, mulai detik ini, aku akan melindungi Lumina dengan caraku sendiri. Suara Seorim pecah. Tidak, Junho, apa yang kau lakukan? Namun video itu belum selesai. Karena seseorang harus memimpin ketika CEO tidak lagi bisa membedakan siapa kawan dan siapa musuh. Hening panjang. Dunia benar-benar runtuh. Korea Selatan, Jepang, Eropa, dan AS kini terlibat perang dagang yang dipicu oleh runtuhnya pasar fashion global. Brand-brand besar saling menjatuhkan. Politisi menekan pemerintah. Pasar saham jatuh. Dan pusat kekacauannya adalah satu nama. Lumina, Korea Selatan. Seorim muncul kembali ke publik setelah sebulan menghilang. Wajahnya keras, dingin, seperti ratu yang tidak lagi memiliki hati. Di atas panggung, ia berkata, mulai hari ini, Lumina menyatakan perang. Sementara itu, di sisi lain dunia, di suatu ruangan gelap, Junho menonton pidato itu dari layar. Mata yang dulu lembut, kini hanya menyimpan satu hal, rasa sakit yang tak termaafkan. Mereka akhirnya bertemu. Di atap gedung 88 lantai, Seoul malam, angin dingin, langit berwarna gelau. Seorim berdiri menunggu. Junho muncul dari gelap. Keduanya sama-sama hancur. Sama-sama tersakiti, sama-sama mencintai, tapi sudah tidak tahu caranya. Seorim bicara duluan. Aku ingin kau kembali. Junho menatapnya, tersenyum getir. Kau sudah menghancurkan aku. Junho, aku mencintaimu. Junho menutup mulutnya dengan jari. Tidak, jangan bilang cinta kalau kau tidak percaya padaku. Seorim menangis. Kau ingin perang, Seorim. Kita akan berperang. Kau dengan caramu, aku dengan caraku. Seorim mengabukannya. Erat, putus asa. Junho memejamkan mata, air mata jatuh. Untuk sesaat, ia hampir kembali. Tapi kemudian ia melepas pelukan itu. Keduanya mundur satu langkah. Dan seperti dua kerajaan besar, mereka memilih jalan berbeda. Perang global meletus dalam dunia bisnis. Lumina dan Helix Circle saling menghancurkan lewat sabotase finansial, spionase teknologi, kampanye hitam, serangan cyber internasional, pencurian rahasia negara, skandal politik yang mengguncang Korea. Dunia menonton. Dua kekasih yang dulu saling mencintai, kini berdiri sebagai musuh terbesar di bumi. Di akhir episode, Seorim duduk sendirian di kantor gelap, menatap foto dirinya dan Junho. Ia berbisik lirih, jika cinta ini harus berakhir, biarkan dunia ikut runtuh. Sementara di markas Helix, Junho berkata, aku akan menghancurkan dunia agar dia bisa hidup.